Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Izin Pak Bayu, yang saya tanyakan ini limbah ampas bekas parutan kelapa itu kan melimpah. Betul. Ini kalau dicampur dengan pakan ayam untuk proses fermentasi kan, ini ada pengaruhnya apa enggak? Apa mungkin ada yang kami tahu apa tumbuh cacing itu caranya bagaimana supaya itu tetap aman untuk dikonsumsi ayam kita? Idealnya bagaimana? Apalagi kira-kira Bapak? Yang kedua, media tanam ini misalnya baru ada di pot ini Pak, ceritanya kita sudah punya pot, nanti yang diisi di dalamnya supaya tidak berat. Kadang kalau kita belum tahu hanya tanah saja kan padat nanti berat. Betul. Yang lebih bisa ringan, terus komposisinya ideal untuk nanam sayur-sayuran atau bentuk cabai atau terong dan sebagainya. Itu. Satu lagi Pak, ikan gurami dan nila ini apakah bisa dicampur, umurnya berapa sehingga dalam satu kolam itu tidak terjadi perang lokal gitu. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam. Oke. Baik. Ini sekarang ke kolam. Apakah gurami dan nila bisa dicampur? Saya jawab bisa. Gurami itu adalah ikan dasar. Jadi dia ikan melayang cenderung ke dasar, naik itu kadang-kadang. Terus yang kedua, nila itu kalau bagi saya itu adalah oksidasor. Jadi dia yang mengaduk kolam. Jadi kalau di kolam kami itu gurami itu ikan bawah, nila ikan atas. Tapi kelebihan nila itu adalah ketika dia banyak makanan di atas, dia akan simpan di bawah. Dia taruh di lumpur di bawah. Sehingga sewaktu-waktu terjadi boom keluar hitam, itu ulas nila. Bukan ngaduk Pak, makanannya dia ambil lagi. Nah, itu yang menyebabkan jadi amoniak naik. Tetapi fungsi utama nila itu bergeraknya cepat. Dia sebagai pengaduk. Nah, boleh Pak, perbandingannya 1:5. Kalau guraminya 5, nilainya maksimal 1. Itu Pak. Karena apa? Gurami belum panen, nila sudah beranak. Paham maksud saya ya? Kalau Bapak cuman beli nila biasa, bukan nila gip, bukan nila-nila yang baru, dia 3 bulan sudah beranak Pak. Itu kendalanya. Karena itu kita kadang-kadang kan repot nih, kalau kita panen nila duluan, kasihan guraminya, stres Pak. Tapi kalau mau pelan-pelan sih boleh. Itu yang terjadi seperti itu. Itu untuk nila dan gurami. Sama-sama rekomendasi. Terus yang kedua nih, untuk ayam tadi ya Pak ya. Kalau untuk parutan kelapa itu sebenarnya tahu kelapa ya. Kelapa itu diparut diambil apanya? Santannya itu berarti apa isinya? Lemak. Berarti kelapa sendiri sebenarnya mengandung lemak yang cukup. Saya minta tolong satu Pak. Memang kalau kita kasih banyak kelapa, ayam kelihatannya gemuk Pak. Tapi itu berlemak. Dan minta maaf, kalau lemak terlalu banyak juga tidak baik. Karena itu kita kan kepingin six-pack gitu Pak. Ayamnya itu berbobot, berisi. Yang buncit gitu ya. Nah. Tapi tolong jangan buncit lemaknya. Kalau boleh ketika dipotong, lemaknya bukan lemak putih, tapi sudah jadi lemak kuning. Lemak kuning itu lemak yang sehat Pak. Nah, kalau pakai kelapa boleh maksimal 10%. Paham ya? Maksimal 10%. Kalau lemak kelapa paling bagus untuk apa? Campurkan kambing juga bagus Pak. Kalau di luar Jawa ini paling cocok untuk apa? B1 Pak. Bab 1, B2, bab 1 aja Pak. Tahu tuh bab 1 kan? BA bab 1 lah kan tahu Pak. Itu untuk kalau di luar Jawa. Kalau saya di luar Jawa ngajarinya kalau makanannya bab 1 itu ya daun ubi jalar sama parutan kelapa ampas. Gemuk-gemuk, lemaknya setebal gini Pak. Nah ini yang terjadi. Yang satu tadi apa ya? Tadi saya lupa Pak ya. Pot media tanam, baik, media tanam. Media tanam itu begini Bapak Ibu. Kalau mau buat media tanam,
yang baik. Kalau di tempat kita ini cuma isinya tanah, dicampur kompos padat horti 250 gram. Terus itu jadi dikocor dengan pupuk horti juga setiap minggu 1 kali. Jadi semua tanaman di sini dikocor tiap minggu 1 kali. Pupuknya hanya 1/4 kilo, 1 genggam beginilah, besar gini. Itu cuma sekali aja waktu tanam. Besok ketika dicabut tambah lagi pupuk lagi 1/4 kilo. Nah, kalau seandainya tidak mau berat, tapi kita kan tetap butuh media nih. Media yang paling aman tidak terfermentasi. Kalau untuk tanaman-tanaman yang menghorti, yang menghasilkan buah, terong, lombok, tomat, semangka, dan sebagainya, gunakan sekam, Pak. Sekam, bukan sekam arang, sekam biasa. Karena sekam biasa itu fermentasinya dia lambat, terus yang kedua dia porus, terus yang ketiga dia ringan. Cuman resikonya satu, karena dia berbahan dasar sekam, nyiramnya harus tiap hari, Pak. Karena nyimpen tanahnya kurang, nyimpen airnya kurang. Nah, media terbagus kalau sekam bagaimana? Seandainya ini 1 polybag nih, tanahnya tetap harus ada, Pak. Tanah itu bisa, seandainya perbandingan tanah itu 1, sekamnya 2 atau 3, terus habis gitu pupuknya 1. Sudah selesai. Kokopit ada kelemahannya. Kokopit itu mengandung tanin yang tinggi. Jadi kokopitnya harus dinetralkan dulu. Netralkan kokopit, direndam dulu di air garam, Pak. Tapi ketika nanti sudah jadi, heboh nanti. Cabenya Bapak pedesnya minta ampun. Buahnya banyak sekali. Warnanya hitam daunnya. Kalau media kokopit. 2 bulan. Loh, gini, sorry. Jangan takut dengan 2 bulan, 2 tahun. Bapak Ibu, kalau kerja di pertanian, sering-sering kita harus jadi pelupa. Buat pupuk simpen dulu lupa. Kalau dipikir stres. Betul atau tidak? Tapi jangan lupa kalau sudah punya kandang ya, nanti lupa tidak dikasih makan, Pak. Jadi kalau kokopit rendam dulu dengan air garam. Cara ngerendamnya begini. Kalau ada air laut sih lebih murah. Lebih murah kan? Ini air laut masuk dulu di 1 drum. Kalau tidak gitu ini kasih karung, Pak, isi kokopit di sini. Kokopit bisa, serbuk gergaji bisa, kasih batu di sini yang besar. Supaya ini tidak terangkat, baru isi air lautnya. Lupakan. Bapak sudah punya 2 produk di sini. Yang pertama KCl cair dan yang kedua KCl padat. Jadi KCl, Pak. Makanya saya jamin kalau medianya kokopit yang sudah terfermentasi dengan air laut, air garam, maka yang terjadi buahnya ngeri, full, bagus sekali. Asalkan punya kokopitnya. Boleh, enggak apa-apa serbuk kayu. Intinya satu, semakin kayu itu keras semakin hebat. Apanya? Kalau pakai kokopit campurannya sekam arang. Sekam bakar, Pak ya. Sekam, tanah, kokopit, pupuk. Sudah sama. Sekam, tujuannya sekam untuk nyerap KCl-nya biar nempel di sekam, Pak. Sekam arang ya, untuk netralkan. Betul. Perbandingan sama. Kalau sekam sama air garam aja Beda. Sekam itu juga ngandung K, Pak. Tapi K-nya dia ketika dicampur dengan ini aja sudah teroksidasi, terurai sendiri sudah. Besok waktu tanam begini, Pak. Begitu sudah jadi media tanam, yang pertama kali dilakukan siram air, basahi dulu. Setelah basah, semprot dengan pembenah tanah. Setelah semprot dengan pembenah tanah, 2-3 hari baru tanami benihnya. Ini penelitian Bapak Ibu, kami yang di pot-pot semua itu penelitian. Itu biayanya per pot itu, per polybag itu Rp1.000. Media, terus habis gitu polybag, tenaga, sama benih.
Jadi sebenarnya kalau seandainya tadi saya tanam kangkung keluar 400 gram itu usia 20 hari sampai 24 hari. Sebenarnya 1,5 bulan sudah panen 2 kali, sudah balik modal itu 1 bulan. Dalam bisnis kan cuma satu hitungannya, kapan balik modal dan kapan untung. Kan gitu aja kan. Jadi kalau bisa biaya semurah mungkin, syukur-syukur gratis. Ini yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, jadikan ini hobi yang menyenangkan. Jangan bertani itu untuk sesuatu yang susah. Bertani yang susah sudah dilewati oleh nenek moyang kita. Kita yang generasi sekarang kalau ikut-ikutan susah, anak muda tidak mau bertani. Karena itu ilmu-ilmu yang saya bagikan ini untuk menjangkau anak-anak muda supaya mereka tetap bertani. Kalau seandainya bertaninya di polybag, terus bersih, syukur-syukur punya untuk buat plastik, tidak usah full semua, sedikit, bertahap. Ketika dia punya penghasilan ditambahkan, punya penghasilan ditambahkan, punya penghasilan ditambahkan. Ini insya Allah kita akan cukup. Tadi seperti di awal tadi, punya 500 meter saja sudah lebih dari cukup. Untuk semuanya. Bisa dipahami Pak kira-kira?